Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat melanjutkan ya, kajian online kita ya, yang berjudul atau membahas tentang kitab Adabku Keseharianku yang saya karang sendiri atau yang saya tulis sendiri. Pertemuan yang ketujuh kemarin kita sudah sampai kepada bagaimana cara memuliakan Al-Qur'an dan kita baru membahas yang pertama yaitu caranya yang pertama yaitu membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu bagaimana cara memuliakan Al-Qur'an, yaitu dengan cara yang mentadabburi dan mempelajari Al-Qur'an. Nah, kita step pertama atau langkah pertama kemarin itu ya kita membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an supaya apa? Supaya kita itu ya tahu bahwasannya Allah itu telah ya memberikan pesan-pesan ya berupa peringatan ataupun perintah, berupa perintah untuk kebaikan maupun larangan untuk dijauhi ya. Maka step yang kedua atau langkah yang kedua setelah kita baca ya, ataupun kita hafal Al-Qur'an tersebut adalah mentadabburi. Mentadabburi itu makna singkatnya adalah merenungkan. Merenungkan ya. Merenungkan apa saja ya pesan-pesan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga apa? Ketika kita itu merenungkan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita itu berpikir ya bahwasanya ini merupakan perintah dari Allah. Ini merupakan larangan dari Allah. Kita tahu, ya, kita tahu macam-macam perintah dari Allah dan kita tahu juga larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya merenungi saja, ya, tidak cukup hanya sampai situ, ya, kita juga harus mempelajarinya, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Maka kita membutuhkan ya guru untuk belajar ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Seperti mempelajari tafsirnya, ya. Itu merupakan cara mempelajari Al-Qur'an. Maka kita perlu datang ke majelis ilmu, ya. Tapi Ustadz, saya ini ya tinggalnya di pelosok, pelosok desa misalnya ya, atau di tempat saya itu tidak ada kajian Al-Qur'an, kajian untuk mentadabburi Al-Qur'an. Ya, maka apakah boleh kita menonton YouTube atau kajian online? Maka jawabannya boleh, ya karena itu merupakan fasilitas-fasilitas ya yang ada pada zaman modern. Jadi tidak ada lagi kata untuk tidak belajar Al-Qur'an. Tidak ada lagi kata untuk tidak sempat mentadabburi Al-Qur'an, tidak sempat untuk mempelajari Al-Qur'an. Kenapa? Karena semua fasilitas di zaman sekarang itu dimudahkan. Bahkan sekarang banyak kajian-kajian online yang para syekh membuka kajian online, para asatidzah membuka kajian online. Maka dari itu jelaslah bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kata Allah, kitab ini, Al-Qur'an ini ya diturunkan ya kepada kamu ya Muhammad SAW untuk apa? Untuk dabbaro, untuk direnungkan ya, untuk dipelajari ya. Ya. Kitab ini penuh dengan berkah ya, untuk diperhatikan, untuk dipelajari ayat-ayatnya. Dan supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berfikir ya, ulul albab, orang-orang yang mau berfikir ya. Maka jangan heran teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya, orang-orang kafir ya, atau orang-orang non muslim itu banyak masuk Islam dikarenakan apa? Dikarenakan mereka itu mentadabburi Al-Qur'an, merenungi ayat-ayat Allah. Mereka meneliti
Mereka meneliti, contohnya meneliti tentang ya air laut, 2 air yang tidak bisa disatukan, air tawar dan air laut. Rupanya dalam Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa air tawar dan air laut tidak bisa disatukan. Sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian ada ya sebagian para dokter, ya, para ahli dokter, ahli kesehatan masuk Islam disebabkan karena apa? Meneliti, ya, meneliti bagaimana ya manusia itu diciptakan dari mani. Kemudian dari mani itu ya menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi bayi, ya, dari kecil sperma kecil itu menjadi bayi besar, ya. Ternyata dalam Al-Quran sudah ada, ya sebelum dunia kedokteran mengungkapkannya, seperti itu. Jadi banyak dari mereka, orang-orang non-muslim itu masuk Islam dikarenakan apa? Dikarenakan mereka itu mentadabburi Al-Quran. Mereka merenungkan Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran. Maka kita, ya, seyogyanya lah, ya, sebagai umat Islam, ya, kita harusnya lebih wajib lagi untuk mempelajari Al-Quran. Karena apa? Thalabul ilmi, kata Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan, ya, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan jalan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa bisa dia itu mudah untuk menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan berilmu dia tahu yang halal dan yang haram. Dengan berilmu dia tahu benar dan salah. Dengan berilmu dia tahu mana yang makruh dan mubah atau hukum-hukum yang lainnya. Ya, maka dengan berilmu kita tidak bisa terjerumus kepada suatu keburukan, tidak bisa terjerumus pada suatu kesesatan karena kita berilmu. Karena kita berilmu. Maka pentingnya kita itu mentadabburi, step yang kedua, langkah kedua, pentingnya mentadabburi, mempelajari, ya, Al-Qur'an, yes. Karena untuk apa Allah turunkan 30 juz kalau hanya untuk membaca saja? Maka jangan heran banyak kasus para penghafal Al-Qur'an, ya, banyak yang mati, melakukan bom bunuh diri misalnya. Ada penghafal Quran masih berbuat syirik, ada penghafal Quran yang masih pacaran, ada penghafal Quran yang masih berbuat, judi misalnya ataupun yang lainnya, ya. Banyak yang lainnya. Karena hanya sekedar baca, hanya dibaca saja, ya, tidak dipelajari, tidak direnungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, step yang kedua tadi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mentadabburi isi Al-Quran, merenungkan dan mempelajarinya, ya. Mempelajarinya supaya bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun, ya. Insyaallah ini ada pertemuan yang ke-8, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi step yang ketiga, bagaimana cara memuliakan Al-Quran, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.